Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam acara seri berbagi ilmu akuntansi dengan tema Jadikan Resiko sebagai Peluang Bisnis dan Karir. Bersama saya Rila Sandawahyuni yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cara bacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi, yaitu Ibu Sri Okti SEAKM MCA. Kepada Ibu Okti, silakan. Terima kasih waktunya Pak yang disediakan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada pembicara, kebetulan pembicara adalah alumni ya dari Universitas Trilogi ya, dulu Stekpi ya, Mas Riko ya. Riko Sandi Prasetya SP CRMP ya. Serta para peserta diskusi yang lainnya, serta dosen-dosen prodi akuntansi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang sekarang kita rasakan adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menyelenggarakan dan hadir dalam acara seri berbagi ilmu akuntansi hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia seri berbagi ilmu akuntansi yang telah mempersiapkan terselenggaranya acara di pagi ini. Hal ini sangat penting acara. Karena prodi akuntansi sekarang sedang bekerja keras untuk meningkatkan reputasi di masyarakat dan sedang meningkatkan tingkat akreditasi. Doakan ya, kami akan akreditasi ulang. Secara khusus, perkenalkan pula, saya sampaikan tadi sudah ya, terima kasih kepada Mas Rido yang sudah menyiapkan waktunya di pagi ini untuk bisa berbagi sharing tentang temanya apa tadi? Jadikan resiko sebagai apa ya? Sebagai peluang dalam bisnis dan karir. Ya, tentu saja tema ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa mendorong kita semua sukses dalam bisnis, dalam berkarir nantinya. Ya, kalau saya lihat pesertanya banyak mahasiswa, hampir sebagian besar, dan ada juga peserta dari SMK ya. Terima kasih kepada seluruh peserta ya atas partisipasi seluruh peserta dalam diskusi atau sharing pagi ini yang diselenggarakan oleh Himaksi dan tentunya alumni akuntansi Universitas Trilogi dengan harapan semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, selamat mengikuti seminar atau diskusi ya? Diskusi ya, sharing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin itu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Opti atas sambutannya. Diingatkan kembali kepada para peserta, jika ada pertanyaan tentang topik pada hari ini, silakan mencantumkan pertanyaan kalian di room chat yang ada di meeting room, dan diingatkan juga di akhir acara kita akan memilih dua penanya terbaik. Ya udah, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Ada Kak Riko Sandi Prasetya SECRMP. Kepada Kak Riko dipersilakan untuk menyiapkan materinya. Sambil menunggu, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Riko Sandi Prasetya SECRMP, lahir di Jakarta tanggal 25 Mei 1989.
Kak Riko ini merupakan salah satu alumni akuntansi trilogi angkatan 2007, di mana beliau telah menyelesaikan pendidikan D3 di tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2011, dan kini sedang melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Bisnis di Universitas Trilogi. Tahun 2018, beliau pernah mengikuti training dan workshop internal auditor for Business Continuity Management System Review di ORM Singapura. Kemudian tahun 2018 pula, beliau mengikuti sertifikasi manajemen risiko level 2 atau CRMO di LSP MR Jakarta. Dan yang terbaru yaitu tahun 2019, beliau mengikuti sertifikasi manajemen risiko profesional atau CRMP di LSP MR Jakarta. Pada tahun 2012 hingga 2014, beliau bekerja di KAP Hendrawinata, Edi, dan Sidarta atau Creston International sebagai external auditor. Kemudian tahun 2014 hingga 2018, beliau bekerja di PT Tunas Ridean Group sebagai internal auditor. Dan pada akhirnya 2018 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Supervisor Risk Management dan Internal Auditor di PT Tunas Ridean Group. Bagaimana Kak Riko, sudah siap? Kepada Kak Riko, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Rila, dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Sandi. Kita feel free saja untuk diskusi kali ini. Bisa langsung chat aja, nanti kita akan dibaca, pertanyaannya akan dibacakan di akhir presentasi aja ya, biar tidak memotong dan pembahasannya tidak terputus-putus. Pada kali ini saya akan membahas mengenai risk management gitu kan. Sebenarnya risk management itu apa sih? Jadi kita akan membicarakan mengenai risikonya terlebih dahulu, kemudian kita akan membicarakan risk manajemennya dan apa sih manfaatnya bagi pribadi dan bagi bisnis unit atau bisnis yang akan kita jalani atau saat kita bekerja saat ini. Mungkin untuk share kali ini udah kelihatan ya di monitor ya? Sudah. Okay. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Opti, Bu Muyes, dan para dosen sekalian, para guru-guru saya semua ini yang membuat saya jadi seperti ini. Saya minta izin Bu untuk sedikit sharingnya Bu di sini Bu. Ya, saya tunggu sharingnya justru Mas. Ya. Nah, kemudian untuk yang teman-teman sekalian di sini, untuk mahasiswa dan SMK dan para profesional, saya ucapkan terima kasih telah hadir di sini. Semoga sharing kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Judul yang akan saya bawakan yaitu memanfaatkan manajemen risiko dalam keseharian. Kenapa sih manajemen risiko itu bisa dimanfaatkan dalam keseharian, dan apa sih fungsinya, dan manajemen risiko itu sebenarnya makanan apa sih di dalam dunia pekerjaan atau di dunia pendidikan. Sebenarnya manajemen risiko itu sudah lama ada dalam suatu bisnis proses atau bisnis perusahaan, terutama pada bidang finansial, pada perbankan, kemudian pada financial company, kemudian pada asuransi. Itu sangat diperlukan bagi perusahaan untuk menggunakan manajemen risiko. Namun saat ini perusahaan-perusahaan di luar dari financial company sudah mulai mengembangkan divisi manajemen risiko sendiri. Karena apa? Manajemen risiko sendiri adalah salah satu bagian, salah satu divisi yang akan membuat perusahaan itu menjadi sedikit aman. Karena manajemen risiko itu sebagai second layer atau tingkat kedua sebagai pengamanan di dalam perusahaan. Nah, sebelumnya itu kita akan melihat sendiri. Sebenarnya kita dalam suatu proses hidup kita memiliki rencana ya. Teman-teman dari SMK ingin menjalani kuliah, kemudian yang sudah kuliah yang segera lulus ingin menjalani kerja, kemudian saat bekerja pasti memiliki impian ingin berkeluarga, kemudian memiliki anak segala macamnya. Pasti semuanya itu memiliki alur dan tujuan yang diinginkan masing-masing personal. Tapi apakah semua itu bisa berjalan mulus? Tidak, semuanya pasti akan ada risiko. Saat kita berjalan
saat kita menginginkan, saat kita memulai suatu pendidikan, ingin suatu bekerja, apakah yakin saat proses itu berjalan lancar? Pasti tidak, pasti ada resiko yang akan dihadapi. Contohnya misalnya ada resiko bencana alam yang membuat kita rumah kita terdampak, tempat pendidikan kita terdampak, atau akses kita terdampak yang membuat kita terhambat dalam menempuh hal itu. Kemudian saat kita bekerja, kemudian kita menginginkan keluarga yang sangat berbahagia gitu, yang kita menginginkan keluarga yang mapan, memiliki harta yang berlebih. Tapi apakah itu semua berjalan dengan baik? Tidak. Pasti semuanya ada risiko. Ada saja risiko saat kita bekerja, kita akan mengalami PHK. Saat kita bekerja dengan aktif, kita akan mengalami sakit. Bahkan risiko yang paling besar adalah risiko kematian. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka dari itu sifat risiko itu sendiri adalah tidak pasti atau uncertain, tidak pasti. Nah, hal tersebut yang membuat kita harus berwaspada terhadap risiko-risiko yang akan terjadi saat perjalanan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian setelah dari penjelasan tadi, apa sih risiko itu? Sebenarnya untuk apa sih kita mengetahui risiko itu? Kita ketahui semuanya. Jelas risiko itu sangat penting bagi kita, karena risiko itu adalah suatu potensi keterjadian, suatu peristiwa baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan atau sasaran. Adanya risiko itu pasti adalah adanya tujuan yang ingin kita capai. Saat kita membuat titik tujuan yang akan kita capai, pasti dalam perjalanan itu ada risiko yang akan menghambat. Contoh seperti tadi, saat kita sedang berkuliah atau saat kita sedang menempuh pendidikan, tujuan kita adalah ingin segera cepat lulus. Nah, kemudian apakah tujuan itu akan cepat akan dengan mulusnya tercapai? Tidak, pasti adanya risiko. Kemudian risiko apa sih? Risiko adalah suatu ketidakpastian dari suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pencapaian dari tujuan bisnis. Nah, dampak negatif itulah yang sangat merugikan bagi kita sendiri, bagi personal, bagi dalam perusahaan itu, bagi bisnis perusahaan, dari sekecilnya bagi departemen atau divisi masing-masing. Nah, risiko itu sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, untuk kita untuk kita telaah. Karena adanya risiko akan muncul strategi-strategi baru yang akan kita buat. Nah, berdasarkan risk menurut ISO 3100, risiko itu adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Ingat, munculnya risiko itu pasti adanya tujuan atau sasaran, kemudian adanya proses yang berjalan. Jadi ada A ke Z. Saat proses ini sedang berjalan, disitulah timbul risiko. Nah, risiko menurut ISO 3100, risiko adalah ketidaktahuan tentang suatu peristiwa, baik kemungkinan terjadi maupun dampak apa saja itu banyak. Risiko itu pasti akan berdampak, baik berdampak finansial maupun non-finansial. Jadi berdampak langsung maupun tidak langsung. Bagaimana bentuk risiko itu dan bagaimana besar risiko itu yang akan kita terima. Nah, dampak berupa penyimpangan terhadap sasaran yang diinginkan, dan kemudian sasarannya adalah sasaran dapat berupa keuangan, kesehatan, penjualan, dan lain-lain. Dapat pula untuk individu, bagian perusahaan, dan lain-lain. Nah, tujuan di sini kita berbicara tujuan. Kalau perusahaan jelas, tujuan kita adalah kalau misalnya dalam suatu perusahaan adalah profit yang besar atau penjualan yang tercapai, target penjualan yang tercapai. Tapi bagi personal, sasaran bagi personal itu simpelnya ada gini. Saat teman-teman ingin berangkat ke sekolah atau berangkat ke kuliah, teman-teman berjalan dari rumah ke kampus atau ke sekolah. Nah, saat perjalanan itu pasti ada risiko, banyak sekali risiko-risiko. Contohnya misalnya risiko kemacetan, kemudian risiko kehilangan,
dompet dicopet atau handphone hilang, ya kan, atau resiko kehujanan, kemudian resiko sakit saat ingin kita ingin menjalani proses itu. Nah, resiko-resiko itu sebenarnya sudah kita alami dan sebenarnya sudah kita memanage resiko itu. Cuma kita tidak sadar apakah yang termasuk manajemen risiko atau tidak. Nah, dari karakteristiknya risiko itu dibagi dua. Pertama, risiko murni, yaitu risiko yang mengakibatkan kerugian pada organisasi yang dapat diukur secara fisik dan umumnya disebabkan karena alam. Nah, risiko murni ini kita tidak bisa menduga kapan tanggal waktu pasti terjadinya, sama dengan risiko-risiko yang lain. Dan risiko murni ini bisa bersangkutan berhubungan dengan bencana dengan alam. Nah, contohnya gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Dan biasanya risiko murni ini berdampak besar bagi kita. Tetapi probabilitasnya atau tingkat kejadiannya, kalau misalnya bahasa awamnya, datangnya risiko itu sangat kecil, tapi dampaknya besar. Contohnya seperti kebakaran. Apakah kita tahu kebakaran itu bakal terjadi kapan? Kita pasti tahu kebakaran akan terjadi apabila misalnya listrik konsleting, misalnya seperti itu. Nah, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dan dampaknya sangat besar. Maka dari itu sangat penting kita mengetahui, menilai berapa besar dampak yang akan kita rasakan dan berapa besar tingkat kejadian yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah resiko spekulatif. Nah, resiko spekulatif ini resiko yang dapat mengakibatkan dua kemungkinan, merugikan atau menguntungkan organisasi, tapi jarang sekali yang dapat menguntungkan kita. Terjadi sebagai produk atau hasil dari perbuatan manusia. Contohnya adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah pasti ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak yang dirugikan. Nah, kemudian juga adanya perubahan harga pasar, kemudian perubahan harga komoditi, kemudian ada perubahan harga-harga yang lainnya yang bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan perusahaan. Nah, risiko spekulatif ini biasanya adalah dampaknya kecil, tapi tingkat kejadiannya itu sering atau besar. Nah, tingkat kejadian ini dilihat seperti apa? Kita bisa melihat nih, kalau bagi kita dalam waktu 1 tahun berapa banyak kejadian. Kalau misalnya tidak ada kejadian lagi, kita mundurkan lagi dalam waktu jarak 2 tahun, apakah ada kejadian yang serupa dan berapa besar dan berapa banyak. Kalau misalnya tidak lagi, kita mundurkan lagi sampai jangka waktu sampai dapat kita mengukur berapa tingkat kejadian itu sering terjadi. Nah, hal itu yang dapat menentukan tingkat probabilitasnya. Kemudian dampaknya, nah dampak itu sendiri kita bisa melihatnya ada dua tipe dari dampak risiko. Yang pertama adalah dampak finansial. Oh jelas, risiko pasti akan berdampak pada finansial, baik risiko yang kita dihadapi oleh perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, ataupun bagi bisnis proses atau bisnis unit yang besar. Nah, dampak finansial ini risiko dapat memberikan kerugian berupa finansial dan dapat memberikan kerugian bagi perusahaan ataupun perorangan. Akibatnya apa? Dampak terbesarnya adalah penutupan suatu perusahaan atau tidak berjalannya suatu proses bisnis atau proses usaha. Nah, contohnya ada penurunan profit atau keuntungan perusahaan yang tadi saya sebutkan. Nah, apakah semua dampak-dampak tersebut bisa kita hindari? Bisa. Seluruh resiko yang kita terima itu bisa kita minimalisir dampaknya. Kemudian dampak keduanya apa? Dampak non finansial atau reputasi. Dampak yang kedua ini bisa dibilang sangat besar resikonya bagi suatu bisnis atau suatu image perorangan maupun perusahaan. Karena dampaknya ini langsung. Tidak bertahap seperti dampak finansial. Kalau dampak finansial pasti akan bertahap. Misalnya risiko itu datang di awal tahun, akan dirasakan misalnya di semester pertama, di akhir semester pertama. Kemudian akan diselesaikan, kemudian dapat diminimalisir sampai semester kedua. Tapi apabila dampak non finansial, contohnya seperti ini. Misalnya
salah satu teman-teman itu ada yang punya usaha online, jual online gitu kan. Satu atau beberapa orang akan memberikan respon atau memberikan nilai jelek. Dia misalnya memberikan chat, misalnya belanja online di toko Rila jelek, barangnya jelek, ya kan. Kemudian dia capture, dia sebarin berita itu ke berita-berita online semuanya. Dampaknya itu langsung menutup semua proses kita. Itulah yang sangat kita hindari bagi perusahaan ataupun bagi perorangan terhadap dampak non finansial. Contoh keduanya lagi seperti ini. Misalnya ada bengkel motor A sedang melakukan servis motor customer. Kemudian karena customernya izin pulang terlebih dahulu, motor itu dipakai sama mekaniknya. Terjadilah kecelakaan di jalan, ya kan? Nah, kemudian muncullah berita. Dia masukin ke surat pembaca, media kabar, media online oleh si konsumennya itu. Motor saya digunakan oleh mekanik PT A atau bengkel A, sehingga semua kendaraan saya mengalami kerusakan berat, mengalami kerugian besar. Kan? Muncullah satu berita di satu media massa. Kemudian masuk lagi ke media online, muncul menyebar hingga ke media lokal, menyebar hingga ke media nasional. Apabila misal perusahaan itu perusahaan besar, muncullah ke media internasional. Hal itu yang membuat dampaknya hingga mematikan suatu bisnis. Seperti itu. Sampai halnya seperti ini. Sebenarnya yang paling berdampak kepada non finansial atau berdampak pada reputasi ini perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang memiliki jasa yang berhubungan langsung dengan konsumen. Seperti universitas itu adalah jasa. Dan itu adalah suatu bentuk usaha juga yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tingkat kekecewaannya itu sangat besar. Tingkat penilaiannya pun sangat cepat. Tingkat penyebarannya sangat cepat. Karena dia berhubungan dengan jasa. Kalau misalnya berhubungan dengan perdagangan, itu sama. Tapi dilihat dari tingkat besaran atau tingkat bisa bilang kita ukuran dari bisnis itu seperti apa. Semakin besar produk dia itu sangat booming atau sangat terkenal, semakin besar pula penilaian yang negatif itu cepat tersebar. Nah, cara mengobatinya seperti apa untuk dampak finansial ini? Cobalah membentuk suatu koloni-koloni, atau suatu kelompok-kelompok yang mensupport dari bisnis kita. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau di universitas kita tahu isu ada ikatan alumni. Nah, ikatan alumni inilah yang akan berperan untuk meminimalisir berita-berita negatif. Kalau misalnya di dalam suatu perusahaan, contohnya adalah saya ambil contoh perusahaan saya sendiri. Misalnya dia adalah di Toyota. Dekatkanlah kita akan mencoba mendekatkan kepada kelompok-kelompok kecil dari atau bisa bilang kayak grup-grup lah, kayak komunitas komunitas Avanza, komunitas Agia. Nah, karena kelompok-kelompok itu dia yang akan meminimalisir dampak reputasi tersebut. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, kita sebagai perusahaan kita tidak perlu bekerja keras atau tidak perlu bekerja lebih pusing lagi untuk minimalisir dari kejelekan brand image atau rusaknya brand image tersebut, karena ada pihak-pihak yang akan membela seperti itu. Nah, kemudian sini saya akan memberikan beberapa jenis-jenis resiko. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Jadi resiko itu ada resiko keuangan, resiko strategis, kemudian resiko eksternalitas. Nah, dari resiko keuangan mungkin teman-teman yang sedang kuliah sudah belajar ada resiko pasar, resiko likuiditas, resiko kredit, resiko permodalan. Nah, hal tersebut bisa diukur dan bisa dinilai berapa besar kuantiti presentasinya, berapa besar tingkat kejadiannya, dan kemudian berapa banyak nilai-nilai keuntungan yang akan kita dapat atau kerugian yang akan kita terima. Nah, resiko keuangan itu bisa diukur. Kemudian resiko operasional. Nah, resiko operasional ini ada yang bisa terukur, ada yang bisa tidak.
Contoh misalnya gini, resiko teknologi. Apakah bisa terukur? Bisa. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti ini. Mungkin dulu kita tidak terlalu banyak mengenal atau tidak terlalu banyak menggunakan yang namanya online shop. Online shop kapan sih emang booming-boomingnya? Online shop itu paling baru booming-booming ini sekitar 5 tahun terakhir, 5 sampai 10 tahun terakhir. Apakah dulu booming? Tidak. Ya kan? Kemudian apakah dengan resiko teknologi ini bisa dilihat nilai kerugiannya? Bisa dilihat kerugiannya bagi toko-toko yang tidak menggunakan online shop tersebut. Berapa besar penurunan penjualannya sebelum dan sesudahnya adanya online shop, kemudian berapa sih tingkat kehadiran customer-nya seperti apa, kemudian seperti itu. Nah, kemudian risiko produktivitas, SDM. Nah, risiko SDM ini mungkin teman-teman sudah mempelajari, ada kalau nggak salah waktu ada mata kuliah namanya akuntansi sumber daya manusia, yaitu mengukur manusia seperti aset perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang perusahaan besar sudah menilai karyawan-karyawannya dengan mengukur tingkat KPI-nya, tingkat KPI personalnya. Nah, kemudian ada risiko strategis, ada risiko bisnis, leverage operasi dan lain-lain. Ini adalah beberapa jenis-jenis risiko yang ada, atau bahkan ini bisa disebar bisa semakin meluas lagi di risiko-risiko ini. Intinya adalah saat kita menentukan risiko tersebut, teman-teman harus melihat ujungnya dari risiko suatu kejadian. Misalnya seperti ini. Saya ambil contoh yang sama yang tadi. Misalnya teman-teman berangkat kuliah atau berangkat bekerja dari rumah ke kampus, gitu kan. Nah, risikonya apa? Misalnya risiko kemacetan, gitu kan. Nah, jadi risiko kemacetan ini apakah ini udah ujung? Apakah sudah pasti ini risiko ini akan berdampak besar bagi kita? Oh tidak, risiko yang paling besarnya apa? Risiko yang paling besar itu adalah risiko hilangnya absensi atau tidak bisa mengikuti ujian. Itu risiko besarnya. Jadi saat kita menentukan risiko itu kita bisa melihat risiko kecil-kecilnya seperti apa terlebih dahulu, kemudian risiko besarnya seperti apa. Nah, dari banyak risiko dari suatu proses dan tujuan yang sedang kita jalani, kita teman-teman bisa melihat nih risiko yang paling besar saja yang kita nilai, yang kita amati, yang kita bisa bilang kita obati lah dari risiko tersebut. Jangan semua risiko kita obatin, tapi akhirnya akan membuang tenaga kita untuk mengobati risiko itu. Akhirnya kita akan membuang banyak biaya kita untuk mengobati risiko yang kita hadapi tersebut. Jadi teman-teman harus membuat ranking risiko mana 10 atau 5 risiko terbesar yang harus saya obati seperti itu. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nih resiko-resiko tersebut. Resiko itu seperti apa, resiko itu apa, bentuknya seperti apa. Kemudian bagaimana saya harus menangani resiko tersebut? Jawabannya adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Karena apa? Manajemen risiko itu adalah proses yang melibatkan atau yang terlibat dalam mengidentifikasi, menganalisa, memperlakukan dan memantau risiko dengan minimalkan konsekuensi dari peristiwa negatif. Nah, manajemen risiko itu prosesnya adalah melihat proses dari awal sampai akhir, sama halnya dengan kalau misalnya teman-teman ada yang mengambil konsentrasi atau mempelajari tentang audit. Audit adalah dari belakang kemudian ke belakang. Nah, manajemen risiko sama halnya dengan membuat laporan keuangan. Dari titik A melihat ke depan, kalau misalnya di keuangan ada forecasting atau budgeting, tapi kita melihat, kalau kita bentuknya adalah melihat risiko di masa depan yang akan kita hadapi. Jadi kita akan mengidentifikasi dulu nih, misalnya adalah, saya ambil contoh keduanya, misalnya teman-teman akan menjalani sidang skripsi, misalnya seperti itu. Tujuannya adalah lulus dengan nilai baik. Risiko apa aja yang akan dihadapi? Nah, itulah proses identifikasi. Pertama kita tentukan tujuannya terlebih dahulu, kemudian kita identifikasi
Risiko apa aja yang kita hadapi? Pertama, risiko pertanyaannya susah, risiko tidak bisa menjawab, kemudian apa lagi ya? Risiko gugup, ya kan? Kemudian kita analisa nih, dari risiko-risiko itu kita harus melakukan apa? Itu yang kita sebut adalah mitigasi atau cara penyelesaian. Nah, kita memberikan step-stepnya, cara-caranya untuk menanggulanginya. Misalnya risiko gugup, caranya seperti apa? Banyak berlatih, kemudian banyak membaca atau banyak mencari literatur yang kita paham, yang kita butuhkan. Kemudian risiko lagi apa? Risiko tidak dapat menjawab pertanyaan. Itulah caranya seperti apa? Yaitu caranya dengan memahami apa yang kita buat. Nah, hal itu yang kita lakukan, yang itu adalah proses memperlakukan atau memitigasi suatu risiko. Nah, kemudian bagaimana memantau risiko? Nah, cara memantaunya seperti ini. Bisa bilang kita melihat before dan after. Saat teman-teman sudah melakukan mitigasi, sudah melakukan cara-cara tersebut, kita lihat sesudahnya. Apakah cara itu berhasil? Kalau misalnya berhasil, berarti dampaknya berarti pasti bakal menurun. Tingkat probabilitasnya berarti bakal menurun. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, kita harus memberikan cara lain lagi atau mitigasi lain lagi. Seperti itu. Nah, kemudian manajemen risiko adalah dapat meminimalkan konsekuensi dari peristiwa negatif. Pastinya, saat kita menjalankan manajemen risiko, otomatis akan mengurangi dampaknya, baik dampak reputasi maupun dampak dari keuangan itu sendiri. Nah, jadi pentingnya manajemen risiko adalah di luar dari perusahaan, bagi diri kita sendiri, kita aman. Kenapa aman? Saya ambil contoh satu lagi. Saat teman-teman yang membawa kendaraan bermotor, baik motor, mobil, pasti teman-teman menggunakan helm. Kenapa harus menggunakan helm? Penggunaan helm itu adalah salah satu bentuk mitigasi. Kemudian kemudian tidak berjalan cepat atau tidak mengebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu adalah salah satu mitigasi juga. Bagi yang memiliki mobil harus menggunakan seat belt. Itu juga salah satu mitigasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita sudah menjalani proses manajemen risiko itu sendiri. Sebenarnya kita sudah melihat risiko apa saja yang sudah kita hadapi dan kita sudah menganalisa risikonya apa. Pasti teman-teman itu juga buat individu ya. Itu buat individu. Kemudian buat bagi perusahaan manajemen risiko sangat penting sekali menurut saya. Karena adanya manajemen risiko ini pasti akan mengubah paradigma dari si pelaku bisnis atau pelaku dari departemen divisi masing-masing. Nah, penanaman manajemen risiko itu sangat penting. Minimal adalah setiap dari top and down-nya itu harus jelas. Dari pimpinan kepada bawahan itu harus jelas. Tujuannya apa, arahnya seperti apa. Karena dengan hal seperti itu kita dapat meminimalkan risiko dan dapat memetakan risiko yang akan kita hadapi. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaku usaha? Pelaku usaha gampangnya seperti ini. Saat teman-teman ingin membuka suatu usaha baru, misalnya seperti itu. Contoh, misalnya sekarang sedang booming-boomingnya, kalau misalnya teman-teman lihat, banyak yang sudah menjual APD, ya kan, alat pelindung diri, face shield, masker, dan lain-lain. Saat teman-teman ingin membuka usaha, apa saya ikutan aja ya, buka usaha gitu ya, jualan masker, atau jualan APD, atau jualan sarung tangan. Nah, manajemen risiko tidak membuat proses usaha itu akan terhenti, tidak. Tetapi membuat proses usaha itu meminimalkan risiko kerugian. Teman-teman boleh saja membuat usaha itu, misalnya seperti itu. Misalnya teman-teman membuat usaha tadi menjual APD, tapi harus melihat
kalau misalnya saya jualannya di pinggir jalan, resikonya apa ya? Nanti kan razia lagi, ntar ditangkap lagi. Terus ntar tiba-tiba saya ketularan virus lagi, karena saya berinteraksi secara langsung ke konsumen. Apa jualan online ya? Jualan online, resikonya apa ya? Saya belum pede. Kemudian saat ingin membuka usaha, modal belum ada. Nah, kemudian hal itu yang proses manajemen risiko yang membuat jalan-jalan keluar itu akan muncul kembali. Nah, kemudian mengapa kita perlu manajemen risiko? Manajemen risiko bertujuan untuk mengenali seberapa besar risiko yang dihadapi dan bagaimana mengelolanya. Intinya di situ, melihat risiko seberapa besar dan bagaimana mengelolanya. Kemudian manajemen risiko bukan berarti harus menghindari risiko, namun kita melakukan kualifikasi risiko sehingga return yang diperoleh itu sangat bagus. Nah, kita pasti tidak mungkin untuk bisa menghindari risiko. Tidak mungkin, kalau saya garis bawahi. Tetapi kita meminimalisir dampak dari risiko itu. Contohnya misalnya seperti ini. Apakah berjualan itu risiko tidak lakunya bisa kita hindari? Enggak bisa, ya kan? Kemudian, apakah saat kita berjalan dari rumah ke kampus menggunakan kendaraan umum, apakah risiko kemacetan bisa kita hindari? Enggak mungkin. Ya kan? Kemudian kecilnya lagi, apakah saat kita mengendarai motor, ya kan? Nggak usah jarak jauh, jarak dari rumah ke warung aja jarak hanya 1 kilometer. Menggunakan motor, apakah risiko untuk jatuh atau tertabrak atau kecelakaan itu bisa kita hindari? Nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya resiko itu kita tidak bisa menghindari, tapi bisa meminimalisir dampaknya, seperti itu. Nah, tapi untuk meminimalisir dampaknya kita juga harus melihat tadi yang udah saya sebutkan tadi. Kita harus melihat juga seberapa besar risiko. Semakin besar risiko, semakin besar juga cara atau mitigasinya. Semakin kecil resiko, semakin kecil juga mitigasi atau cara yang akan kita hadapinya. Contohnya seperti ini lagi. Misalnya teman-teman yang menggunakan motor, karena kita mayoritas motor ya di jalanan di Jakarta ini, teman-teman berjalan mengendarai motor dari rumah ke kampus yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 km, agak jauh sedikit ya. Nah, kemudian teman-teman takut nih yang menaik motornya. Saya takut kecelakaan nih, saya takut jatuh, luka parah segala macam ya. Akhirnya dia pakai baju seperti baju pembalap, perpak seperti pembalap gitu kan, yang tahan api, tahan baret, gitu kan, ada pelindung punggung, kemudian pakai helm jutaan yang bisa ngamanin kepala. Kira-kira perlu atau enggak? Kita nggak perlu, karena jaraknya hanya 2 km, ya kan? Jaraknya hanya 2 km dan tujuannya hanya ke kampus. Kita nggak perlu pakai perlengkapan seperti itu. Yang ada malah diketawain nyampe kampus kan, ini orang habis balapan di mana ya kan? Iya benar. Ya kan? Kemudian kebalikannya di sirkuit misalnya gitu kan, teman-teman di sirkuit di Sentul gitu ya, teman-teman nggak pakai baju perlengkapan tadi, nggak pakai wear pack balap, nggak pakai helm bagus, keamanan yang lengkap, tapi cuma pakai apa? Cuma pakai topi, baju kaos oblong, dah santai gitu kan? Apakah itu mitigasi itu aman? Tidak. Jadi kita melihat juga saat kita memberikan mitigasi itu atau saat kita mengamankan diri kita harus melihat dulu berapa besar risiko yang akan dihadapi. Nah, contoh keduanya seperti ini. Kita ambil contoh, misal teman-teman punya usaha jual makanan. Ya, jual makanan gampangnya adalah jualan suduk deh, yang gampang tiap pagi gitu kan, nasi uduk dan gorengan. Bagaimana cara menghindari resiko agar makanan itu tetap higienis, tetap bersih dan banyak yang mau beli gitu kan? Apakah teman-teman perlu menutup semua makanan itu satu makanan itu dibungkus plastik masing-masing dibungkus plastik gitu kan, kemudian dikaretin, kemudian ditaruh di tempat kaca gitu kan, biar semuanya higienis? Saya rasa nggak perlu. Ya, karena biaya buat makanannya aja berapa besar, tapi untuk menutupi biar tetap higienisnya lebih besar dari biaya satu makanannya. Contoh satu gorengan misal cuma 1.500,
Tapi teman-teman mesti beli plastik, beli karet, kemudian pakai mika, itu udah habis berapa juga? Lebih dari harga satu makanan. Nah, kemudian kita harus juga meneliti seperti itu. Kita bisa menganalisa seperti itu. Jangan sampai kita sudah niat ingin membuka usaha, tetapi modal usaha lebih besar dari modal manajemen risikonya atau mitigasi risikonya. Nah, teman-teman harus bisa menilai seperti itu. Nah, pentingnya dari melihat risiko itu adalah seperti itu. Jadi jangan sampai uang kita lebih keluar banyak untuk membuat suatu mitigasi risiko. Nah, kemudian bagaimana respon risiko yang kita hadapi? Nah, saat kita menghadapi risiko, sebenarnya ada 4 cara yang bisa kita hindari, yang bisa kita lakukan. Avoid atau menolak risiko itu dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan prosesnya. Misalnya seperti tadi contohnya adalah kita berjualan makanan tapi risikonya besar nih, ya kan? Risiko tidak lakunya, risiko modalnya habis, risiko dan lain-lainnya. Kita nggak jadi deh. Saya jualan kue. Itu adalah avoid, menolak risiko, menghilangkan prosesnya. Nah, kemudian accept, menerima risiko. Nah, biasanya di sini adalah risiko kecil. Contohnya adalah, misalnya teman-teman yang jual makanan tadi, risikonya, misalnya makanannya menjadi dingin. Oh yaudah deh, nggak apa-apa, karena kan gue jual gorengan, gitu kan. Masa selalu hangat, berarti harus benar-benar teman-teman pesan baru digoreng kayak tahu bulat gitu kan, goreng dadakan gitu kan, nggak mungkin juga misalnya gitu. Nah, jadi kita harus menerimanya itu dengan cara apa? Tapi kita melakukan mitigasi dengan cara misal pakai lampu penghangat seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan mitigasi dengan menekan probabilitas dan impact-nya. Itu adalah kita menerima resikonya, kemudian kita membuat strategi-strategi agar probabilitas dan impact-nya itu berkurang atau kecil sekali. Dan yang terakhir adalah transfer. Risiko emang bisa di-transfer atau risiko itu bisa dibagi ini ya? Bisa. Itu adalah, kalau misalnya teman-teman lihat adanya perusahaan-perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, itu adalah salah satu pihak ketiga yang akan menerima risiko kita. Contoh, saat kita sakit, apabila kita tidak mempunyai asuransi, risiko itu kita hadapin sendiri. Masuk rumah sakit kita bayar sendiri, ya kan, berapa puluh juta, berapa juta, itu kita harus bayarnya dengan biaya rumah sakit itu, dengan biaya pribadi. Tapi apabila kita memiliki asuransi, yang kita bayarkan preminya berapa ratus ribu per bulan, nah, biaya asuransi yang besar di muka ini di-handle oleh perusahaan asuransi. Sama halnya juga dengan asuransi umum juga ya, asuransi kebakaran, kebanjiran, misalnya amit-amit deh, kita semua nggak mau. Misalnya rumah kita terbakar atau kantor kita terbakar gitu kan. Apabila kita tidak mengasuransikan gedung dan bangunan tersebut, hitungannya bukan berapa juta lagi, berapa ratus juta bangunan yang hilang, atau berapa miliar bangunan aset kita yang hilang. Bukan hanya itu, di dalam suatu bangunan juga pasti kan ada elektronik, kemudian juga ada dokumen-dokumen penting, surat berharga segala macam. Nah, hal itu juga fungsinya perusahaan asuransi yang akan menghandle membiayai berapa tingkat kerugiannya. Seperti itu. Itu adalah respon dari risiko transfer. Nah, kemudian bagaimana dengan yang untuk usaha atau untuk umum? Nah, mungkin usaha-usaha kecil jarang sekali yang UKM itu memiliki pihak ketiga yang menghandle usahanya. Tapi paling tidak kita harus melihat juga, balik lagi ke awal, seberapa besar resikonya, seberapa besar juga tingkat mitigasinya. Apakah UKM itu misalnya perlu kita menggunakan asuransi? Menurut saya perlu, apabila nilai asetnya besar, misalnya dia berjualan di ruko yang punya sendiri, atau yang nilainya cukup besar seperti itu. Jadi kita harus melihat juga nilai bentuk resikonya dan besaran nilai resiko tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada strategi resiko yang akan kita hadapin. Caranya seperti apa? Ada 2 cara. Yang pertama ada reaktif dan proaktif. Reaktif itu seperti pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran dulu, baru datang dipadamkan. Atau sama halnya resikonya dulu udah kejadian, baru kita lakuin strateginya.
Nah, hal tersebut buat strategi reaktif ini adalah nunggu sampai benar-benar terjadi risikonya. Dan kemudian kita harus berhadapan langsung dengan risiko itu. Tetapi bedanya dengan proaktif adalah kita udah antisipasi dulu di awal. Ya seperti tadi naik motor, kita dari rumah udah pakai helm, pakai jaket. Baru balik ke kampus. Itu adalah proaktif. Nah, jadi proaktif itu kita sudah melihat risiko di awal dan kita sudah memitigasinya di awal. Atau dengan kata lain sistemnya adalah pencegahan. Melakukan apa saja diperlukan untuk membuat atau memastikan risiko tidak akan pernah terjadi atau terjadi dengan dampak seminimal mungkin. Nah, kalau teman-teman lihat, ada satu contoh yang teman-teman pasti sudah sering lihat, teman-teman sudah sering datangin, tapi tidak sadar. Itu contohnya adalah pom bensin. Pom bensin mana aja, mau pom bensin Pertamina, Shell, Total, Petronas, segala macam. Pom bensin itu dia menggunakan dua strategi risiko, reaktif dan proaktif. Loh, proaktifnya seperti apa, reaktifnya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di pom bensin, proaktif yang dia lakukan adalah, pertama, dia sudah memasang CCTV, sudah memasang alarm kebakaran, dan pompa bensinnya itu dia memiliki teknologi akan menghentikan alur minyaknya keluar apabila terjadi kebakaran atau terjadi copot pompanya. Mungkin yang teman-teman sedang lihat kan, pompa bensin suka ketarik mobil gitu kan. Nah, itu dia otomatis akan terhenti. Itu salah satu bentuk proaktifnya. Reaktifnya seperti apa? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, di setiap sudut pom bensin itu pasti ada apar, baik apar bentuk bentuk cair maupun dalam bentuk CO2, kemudian ada dalam bentuk pasir. Nah, pom bensin itu adalah salah satu bisnis yang menggunakan strategi terlengkap. Nah, baik lagi, apakah saat ini kita sudah menggunakan strategi yang mana, dan atau apa yang akan kita lakukan strateginya apabila akan menghadapi risiko? Apakah teman-teman mau proaktif atau reaktif? Apakah teman-teman mau bersiap diri sebelumnya atau nunggu kejadian baru hajar? Seperti itu. Semuanya terbaik lagi. Kalau misalnya proaktif, kita menggunakan kasarnya ya, biayanya itu di awal untuk menyiapkan dia akhir. Tapi reaktif, kita santai dulu, santai, tiba-tiba jeder ya kan, baru ngeluarin biaya besar. Nah, itu baik lagi ke teman-teman. Karena teman-teman sendiri adalah pemilik resiko. Nah, resiko itu saya lupa menjelaskan tadi. Resiko itu bukan hanya milik pimpinan, bukan hanya milik supervisor, manajer, kepala divisi, dan lain-lain. Tapi, resiko itu adalah milik semuanya. Semua yang menjalani suatu proses itu adalah pemilik resiko. Dari level bawah sampai level atas itu adalah pemilik resiko. Bedanya apa? Hanya tingkat resikonya, besaran resikonya. Semakin tinggi jabatannya atau semakin tinggi posisi yang dia pegang, semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi. Semakin rendah levelnya, semakin rendah juga resiko yang akan dihadapi. Contoh, di dalam suatu perusahaan itu ada maaf kalau saya sebutkan, ada OB, ya kan, kemudian ada staff, ada senior staff, kemudian dan naik seterusnya sampai dengan BOD. Apakah OB itu tidak memiliki risiko? Oh, mereka punya risiko. Risikonya apa? Saat dia mengepel, dia lupa, risiko terpeleset. Ya. Kemudian saat dia bersih-bersih, ya kan, bersih-bersih, tiba-tiba ada colokan, risiko tersetrum. Nah, jadi mereka semua memiliki resiko, sampai dengan tingkat tertinggi, ke tingkat pimpinan dia memiliki resiko, karena mereka bagian yang tertinggi dia memegang penuh resiko yang ada di bisnisnya. Sama halnya dengan teman-teman, walaupun teman-teman sekarang ini belum, misalnya masih proses belajar, proses kuliah, teman-teman adalah pemilik resiko, risk owner kalau misalnya kita sebut bahasanya. Nah, pemilik resiko itu teman-teman juga harus siap. Saat teman-teman masih kuliah sekarang, saat teman-teman masih belajar atau ada profesional yang sedang bekerja, kalian adalah
pemilik risiko. Jadi kalian harus juga bisa membuat strategi-strategi. Saat masih kuliah, ya tujuan kalian yang diminta dari pimpinan kalian adalah atau orang tua kalian adalah untuk segera lulus, ya kan? Untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, bagaimana kita minimalisir risiko agar tujuan itu tercapai? Itu yang perlu ditekankan. Nah, bagaimana manajemen risiko berperan dalam bisnis atau usaha? Saya ada contoh video sedikit. Kalau misalnya teman-teman, pasti saya yakin teman-teman sudah menggunakan handphone ya, dan sudah tahu merek handphone semuanya. Ini ada kasus penjualan handphone dari 2010 sampai 2019. Ada Nokia, iPhone, BlackBerry, Sony, Samsung, Motorola, Google, LG, dan HTC. Kita lihat pergerakannya seperti apa. Kita lihat pergerakannya di 2010, Nokia mengalami penurunan. Samsung langsung melejit naik ke peringkat pertama. BlackBerry yang dulu booming-booming yang sangat hampir mayoritas menggunakan BlackBerry turun. Bahkan sampai hilang. BlackBerry hilang. Samsung tetap mendominasi dari penjualan market share di seluruh dunia. Dan Nokia dulu dengan gagahnya, dengan simbiannya, dengan tidak masih kekeh tidak mau mengadop Android-nya, dia kalah di dalam perjalanan. Sampai di 2019 Nokia baru tunduk dengan Android. Akhirnya dia menggunakan Android. Dan Xiaomi, siapa sangka Xiaomi dari paling rendah dia langsung melejit naik. Cepat sekali pergerakan penjualannya di seluruh dunia. Dan Samsung tetap mendominasi. Nah, kamu bisa teman-teman lihat apa sih inti dari skema tadi atau ranking tadi? Nah, dalam suatu bisnis dan usaha, pentingnya kita menganalisis risiko adalah untuk bertahan hidupnya, kasar seperti itu ya. Bertahan hidupnya suatu usaha, suatu bisnis kita, suatu bidang kita tetap bisa berjalan dengan normalnya. Jangan sampai kasusnya seperti Nokia tadi, kemudian kasusnya tadi seperti BlackBerry yang angkuh, yang merasa dirinya selalu kuat, tetapi kalah juga dengan Android. Karena apa? Dia tidak melihat risiko tersebut. Karena mereka melihatnya, oh market share Nokia dan BlackBerry sangat besar di seluruh dunia, kemungkinan turunnya tidak ada. Itu yang selalu mereka pikirkan, selalu mereka terapkan. Tapi pentingnya dalam bisnis itu untuk memanajemen risiko dan mengelola risiko adalah agar kita dapat bertahan agar kita bisa stabil di dalam dunia usaha. Seperti itu. Jadi arogansi tidak menyelesaikan masalah.
Arogansi seperti ini. Saya bisa menghadapi resiko itu. Saya bisa menjalani resiko itu. Saya bisa ngalahin resiko itu. Baik lagi, resiko tidak bisa dihilangkan, hanya bisa minimalisir. Tapi apakah dengan arogansi bisa minimalisir? Kita lihat tadi contohnya kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara melihat resiko pada proses. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalnya saya bisa simpulkan, ada 4 cara yang teman-teman bisa lakuin untuk melihat resiko Yang pertama, pahami flow proses yang dilakukan. Saya tidak mengarahkan untuk ini pada bisnis proses atau bisnis usaha atau individu. Ini bisa dilakukan semuanya. Saat teman-teman sedang bekerja, pastikan teman-teman mengetahui flow proses yang ada dalam bisnis unit Anda atau bisnis proses Anda. Karena dengan memahami flow proses, Anda tahu resiko-resiko apa aja yang akan dihadapi. Untuk teman-teman yang masih berkuliah, teman-teman pahami flow proses yang sedang berjalan di dalam perkuliahan. Proses belajar seperti apa, kemudian bagaimana pelajaran seperti apa, itu teman-teman harus pahami. Kemudian saat teman-teman ingin masuk ke dunia bekerja, teman-teman sangat ingin saat mau mulai melamar pekerjaan, itu juga teman-teman harus tahu perusahaan apa yang teman-teman datangi, bidang apa dia bergerak, prosesnya seperti apa, gambaran umumnya. Teman-teman harus bisa googling semua itu, bisa cari semua. Sekarang dengan mudahnya kita bisa memahami flow proses suatu perusahaan atau bisa bilang bentuk perusahaan itu seperti apa. Teman-teman harus mengetahui itu. Karena saat teman-teman ditanya oleh tim HR atau user saat melakukan interview, pasti teman-teman ngelihat, pasti bakal ditanya, yang kamu tahu tentang perusahaan saya apa? Itu yang pertama, itu yang pasti bakal ditanya. Jangan sampai kita hanya ini aja Pak. Gitu. Nah, itu sudah pasti teman-teman dianggap sudah tidak aware. Pahami flow prosesnya dan pahami bisnis prosesnya. Yang kedua, update isu yang sedang berkembang. Loh, kenapa? Saya harus mengupdate, baca berita, lihat berita. Oh, teman-teman bisa tahu nih sekarang nih. Update isu yang sedang berkembang itu sangat penting buat pengetahuan umum. Jadi bukan hanya kita bukan hanya ngomong berita ya, teman-teman saat ngelihat di media sosial, Instagram segala macam itu sudah banyak gitu kan, isu-isu yang sedang naik, yang sedang booming, gitu kan. Itu penting sekali karena itu bisa membuat suatu saat teman-teman sudah bekerja, sedang bekerja, teman-teman bisa membuat suatu kebijakan atau suatu tingkat kehati-hatiannya lebih naik. Jadi untuk melihat resikonya itu lebih cepat. Nah, saat teman-teman masih kuliah sekarang ini atau masih bersekolah, update isu itu sangat penting. Untuk apa? Pentingnya adalah untuk saat melamar bekerja. Jangan sampai seperti ini. Isu yang sekarang beredar adalah, saya ambil contoh, misalnya, perusahaan-perusahaan yang menjual produk bisa bilang bukan barang syariah, itu pasti bakal menurun. Karena untuk saat ini masyarakat lebih fokus kepada produk-produk utama atau primer. Nah, jangan sampai teman-teman saat saat melamar bekerja, teman-teman melamar pada perusahaan-perusahaan yang kemungkinannya akan down nantinya, akan jatuh nantinya, atau mengalami kebangkrutan. Seperti itu. Jadi teman-teman harus melihat isu-isu yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga, lihatlah dampak dan kejadian yang akan dihadapi. Nah, teman-teman tadi kita sudah lihat apa resiko, bagaimana cara menentukan resiko. Saat teman-teman tahu proses seperti apa, saat isunya sudah berkembang apa, kemudian kita lihat nih resiko yang kita hadapin sekarang, dampaknya berapa besar, dan berapa tingkat kejadian yang akan dihadapin. Mulailah coba browsing, mulailah coba mencari tahu. Karena mencari tahu hal-hal seperti itu tidak ada ruginya. Ini sangat menguntungkan buat teman-teman. Yang keempat, cermat dan selalu memantau kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang ini, mungkin hampir mayoritas televisi yang ada sekarang ini menampilkan COVID gitu kan, isu-isu seperti itu ya kan. Betul. Sampai kadang-kadang nyetel TV A,
COVID lagi, B, COVID lagi gitu kan. Nah sebenarnya agak jenuh juga seperti itu kan, tapi mau tidak mau kita harus melihat. Karena apa? Itu akan menentukan kebijakan yang baru. Kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah pasti akan dilakukan oleh akan membuat kebijakan dari suatu perusahaan itu berubah. Jadi efek domino itu pasti ada. Teman-teman harus bisa melihat seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan itu yang sangat penting. Misalnya kalau misalnya ada teman yang ngatain, tua lu baca berita, ya salah. Kita sedang bersiap menghadapi next step di masa depan. Karena suatu perusahaan sekarang itu bukan hanya melihat lulusan, bukan hanya melihat nilai. Kalau misalnya teman-teman lihat di kalau sudah mulai melamar ya, yang diperlukan berpengalaman 1 tahun, ya kan? Sudah memiliki pengalaman 1 tahun atau fresh graduate silakan, gitu kan? Logikanya adalah saat lulus kuliah, bagaimana kita bisa mempunyai pengalaman? Saat kita baru lulus mendapatkan ijazah, saat kita melamar, bagaimana kita bisa fighting atau bisa bertarung di dunia pekerjaan? Karena lawan teman-teman semua yang sudah berpengalaman minimal 1 tahun. Nah, hal ini yang membuat nilai plus teman-teman nantinya. Teman-teman harus bisa memiliki nilai lebih yang membuat yang sudah pengalaman 1 tahun itu lewat lah. Karena contoh gini, yang kamu tahu tentang perusahaan saya ini apa? Wah, perusahaan Bapak baik karena untuk kedepannya perusahaan Bapak akan berkembang baik, sangat maju, gitu kan. Karena ada kebijakan pemerintah yang menurunkan nilai pajak, Pak, yang membuat perusahaan Bapak lebih baik lagi. Nah, hal itu kan juga membuat nilai lebih buat teman-teman semua saat melakukan melamar kerja. Jadi jangan dianggap tua kalau misalnya teman-teman sudah mulai fokus dengan berita. Atau karena itu yang dibutuhkan teman-teman, wawasan umum, bukan hanya nilai, bukan hanya pengetahuan di perkuliahan. Kemudian, apakah risiko bisa menjadi peluang? Nah, tadi kita ngomong risiko, ketakutan, wah gile. Jalanin usaha A ada risiko, nggak kerja pun ada risiko, masih kuliah pun ada risiko. Nah, risiko itu bisa menjadi peluang? Jawabannya, iya. Apabila kita cermat melihat risiko, itu bisa menjadi peluang. Caranya bagaimana? Pahami risiko yang dihadapi. Contoh kayak tadi, gampangnya. Banyak ketakutan dari suatu individu maupun perusahaan mengenai biaya kerugian atau biaya buat personal, biaya rumah sakit yang sangat mahal untuk saat ini. Bahkan sejak dulu ya, hingga muncullah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu muncul karena adanya risiko yang sedang dirasakan, kegelisahan yang dirasakan. Muncullah perusahaan asuransi. Nah, kemudian pahami strategi apa yang akan diambil untuk menanggulangi risiko. Nah, saat kita mengetahui risiko, pasti kepikiran, pasti dia bakal ngelakuin strategi A nih, pasti dia bakal ngelakuin strategi B nih. Nah, strategi itu yang mesti kita cermati, yang bisa kita analisa. Saat kita melihat saat personal atau seorang yang sedang menjalani usaha, sedang memikirkan strategi itu, kita masuk nih sebagai pahlawan. Oh, saya bisa menyelesaikan itu, Pak. Ya, itu yang pentingnya kita memahami risiko. Kemudian yang ketiga, update isu yang sudah berkembang. Balik lagi, ini paling penting. Update isu yang sedang berkembang. Yang keempat, pandai melihat peluang. Jangan cuma bisa menilai, wah risikonya A nih. Dia pasti ngelakuinnya B nih. Oh ya udah. Kita nggak ada effort lebih gitu kan. Coba teman-teman lihat yang sekarang. Sekarang lagi isunya apa sih? Kalau misalnya teman-teman perhatiin, isunya adalah sedang banyak sekali teman-teman yang masih sekolah melakukan proses belajar mengajar bahkan sampai ujian di rumah. Apakah teman-teman lihat ada peluang di situ? Resikonya banyak loh. Resikonya itu misalnya kita ambil teman-teman SD, SMP, SMA yang sedang melakukan ujian sekolah. Resikonya mereka tidak paham dengan pembelajaran sekarang karena melakukan WFH sudah hampir 4 bulan. Itu adalah resiko yang dihadapi nih. Teman-teman bisa masuk nih, ini adalah suatu peluang. Walaupun teman-teman bisa menjadi guru private, ya kan? Guru private itu jangan yang guru private cuma biasa-biasa aja. Karena sekarang mereka ini sedang melakukan pembelajaran secara online,
nilai lebih. Oh nanti ibu kita menawarkan kepada orang tuanya, anak ibu saya ajarin deh, saya jadi guru privatnya. Nanti untuk biaya internetnya saya nanggung bu. Wah, cuma tinggal kasih tethering aja, ya kan? Nilai lebih buat kita. Itu peluang, ya kan? Kemudian ada lagi sekarang isi yang saat ini lagi apa? Penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SD, SMP, SMA, ya kan? Di situ ada peluang, ada risiko nggak? Ada. Karena pendaftarannya by online kan. Ya udah, hampir misalnya banyak orang tua yang masih dalam kutip masih gaptek lah dengan teknologi, dengan internet. Teman-teman bisa masuk nih, menawarkan diri. Sini bu, saya daftarin, tapi saya minta uang internetnya ya bu. Itu jadi peluang juga, ya kan? Sebenarnya hal-hal kecil itu bisa menjadi peluang usaha buat teman-teman. Jadi kita harus cermat juga. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh usaha yang muncul dari resiko di sekitar. Teman-teman tahu Halodoc? Ini mungkin ini lagi sedang booming-boomingnya, sudah merambah besar. Halodoc ini hampir di setiap rumah sakit sudah ada, bahkan hampir di setiap apotek sudah mulai berkembang. Halodoc ini muncul untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada akses layanan kesehatan di Indonesia. Ini adalah kegelisahan yang dirasakan oleh si pendirinya, Jonathan Sudarta. Itu adalah suatu risiko layanan kesehatan tidak merata. Dengan adanya Halodoc, misalnya teman-teman yang sudah pernah nyoba, tanpa perlu datang ke dokter, tanpa perlu datang ke apotek, teman-teman hanya by handphone bisa konsultasi ke dokter, ya kan? Sudah dapat indikasinya, sudah dapat resep obatnya, tanpa pergi ke dokter, dengan biaya yang cukup murah atau hanya, disebut kalau salah hanya pendaftarannya hanya pendaftaran biasa aja sih, nggak begitu ribet juga. Itu bisa mengatasi risiko layanan tidak merata. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman pernah lihat belimobilgue.co.id yang bisa di Giant tuh ada stand-nya, ada tendanya gitu kan, atau di beberapa tempat ada tenda-tenda beli mobil gue. Nah, beli mobil gue ini adalah jual beli mobil bekas. Anda tidak perlu perkara dengan pelayanan yang baik. Anda teman-teman cuma tinggal membawa mobilnya ke stand itu, ke stand beli mobil gue, kemudian ada bagian appraisal untuk menilai. Dalam waktu 1 jam mobil Anda terjual, laku. Itu adalah peluang, bukan peluang dari apa? Dari risiko rendahnya nilai pasar, atau bisa juga risiko risiko dari menurunnya nilai mobil tersebut. Dengan adanya proses penjual cepat, penurunannya pun juga nggak begitu besar. Kebutuhan uangnya pun juga langsung kita terima. Ini adalah muncul dari suatu risiko. Yang terakhir, adanya Gojek. Mungkin teman-teman tahu Gojek udah cukup lama ya, mungkin udah sering menggunakan ya kan. Awalnya cuma Bapak Nadiem Makarim untuk membantu ojek-ojek pangkalan dan membantu penumpang untuk menembus kemacetan. Yang dirasain apa? Kegelisahan yang dirasain apa? Risiko kemacetan yang dihadapin masyarakat Jakarta sekarang, bahkan Indonesia sekarang. Muncullah Gojek. Dia melihat peluang tersebut, melihat peluang dari adanya risiko tersebut. Dan kemudian mulai meleknya teknologi yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya bisa saya simpulkan adalah risiko itu perlu untuk teman-teman pelajari atau perlu teman-teman telaah lebih dalam lagi. Kemudian manajemen risiko itu sangat perlu sekali. Karena hampir semua perusahaan yang sudah mulai berkembang, terutama perusahaan-perusahaan TBK, manajemen risiko itu sangat penting. Sangat penting. Karena kalau misalnya teman-teman pernah mempelajari atau pernah membaca mengenai three layer of defense, 3 lapisan perlindungan perusahaan. Yang pertama adalah operation, yang kedua adalah manajemen risiko, yang ketiga adalah internal audit. Nah, dari 3 ini yang sangat penting di dalam suatu bisnis proses perusahaan. Manajemen risiko ini adalah sebagai pagar pertama. Pagar ketiganya internal audit. Teman-teman bisa milih, teman-teman bisa mau masuk manajemen risiko atau internal audit, atau internal audit dulu baru manajemen risiko. Itu bebas. Nah,
Jadi itulah pentingnya mempelajari manajemen risiko, sekalipun tidak untuk perusahaan yang sedang Anda jalani sekarang, paling tidak Anda sangat penting saat teman-teman membuka bisnis atau saat ingin melamar bekerja untuk berkarir. Karena saat teman-teman tahu resiko-resiko apa yang akan dihadapi suatu proses bisnis, itu teman menjadi nilai lebih nanti. Dari saya seperti itu, mungkin terima kasih, cukup sekian dan terima kasih untuk pertanyaannya bisa dibuka. Oke, langsung aja kita masuk ke acara sesi tanya jawab ya Kak. Boleh. Ya, jadi di sini udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi tadi kita nggak mungkin bisa jawab satu-satu. Rila udah merangkum beberapa pertanyaan yang kemungkinan maksudnya ini sama Kak. Jadi yang pertama ini kita bahas soal bagaimanakah langkah yang harus diambil apabila kita akan membangun suatu bisnis baru. Kita pemula yang belum tahu apa-apa tentang mitigasi resiko dan segala macam untuk meminimalisir resiko tersebut. Nah, apalagi di saat kondisi pandemi saat ini gitu. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin membangun sebuah bisnis baru di saat kondisi yang seperti ini? Oke, langsung jawab gitu ya, Dela? Ya, boleh. Mungkin kalau saya bisa kasih masukan gini, saat teman-teman pengen menjalankan suatu usaha, baik lagi, teman-teman tentuin dulu usahanya apa yang mau dijalankan, ya kan? Kemudian balik lagi, tujuan dari usaha itu ingin seperti apa, ya kan? Pasti kan teman-teman saat membuka usaha tujuannya bukan cuma laku doang, ya kan? Pasti tujuannya pun juga ingin misalnya pertama ingin diketahui publik dulu, ingin diketahui orang sekitar dulu untuk jualannya tersebut, kemudian usaha tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman belum bisa melihat resiko, saya yakin pasti teman-teman sebenarnya bisa melihat resiko. Saya yakin, cuma teman-teman nggak hanya sekarang ini lagi fokusnya ke tulisan tadi aja. Sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat resiko dari awal. Saat teman-teman menjalankan resiko, misalnya saya ambil contoh misalnya jualan online ya, mungkin sekarang yang lagi booming banget jualan online, tapi tidak perlu membeli produknya, kita hanya kita sebagai penjual perantaranya aja. Nah, terus kayak gitu kita bisa melihat resikonya apa aja. Pertama, komplain dari customer, gitu kan? Itu bisa kita lihat. Karena kita tidak tahu persis produk fisika seperti apa. Kemudian biaya berlangganannya cepat habis, misalnya gitu, karena itu membership gitu kan, seperti itu. Nah, kalau satu ingin membuka usaha, pastikan dulu usahanya apa dan tujuan yang ingin dicapainya seperti apa. Karena resiko itu akan muncul saat teman-teman sudah menentukan tujuan, bisa terlihat sudah menentukan tujuan. Tentukan dulu tujuannya mau seperti apa. Saya sih jawabannya seperti itu lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Di sini ada pertanyaan, apakah sudah melakukan manajemen resiko itu dapat terhindar dari kegagalan? Apakah selalu karena telah melakukan manajemen resiko, apakah kegagalan itu tidak mungkin terjadi atau masih bisa terjadi? Itu gimana Kak? Oke. Makasih juga pertanyaannya, ini keren. Kegagalan suatu perasaan atau suatu risiko itu tergantung dari mitigasi yang sudah dijalankan atau sudah ditentukan. Mitigasi itu tadi adalah cara mengatasinya, ya, obatnya kasarnya gitu. Nah, kalau misalnya mitigasi atau obat yang sudah ditentukan itu salah atau tidak tepat, ya, itu kegagalan akan terjadi, ya kan? Contoh kayak tadi, yang tadi saya sempat kasih contoh, misal teman-teman yang naik kendaraan bermotor, naik motor dari rumah ke kampus menggunakan wear pack, baju pembalap gitu kan. Mitigasi itu atau obat itu sebenarnya nggak ampuh gitu. Kelebihan malah
sehingga menimbulkan biaya yang sangat besar. Jadi kegagalan itu apakah pasti bisa datang saat menjalankan manajemen risiko? Masih bisa, tergantung dari mitigasinya benar atau tidak, tepat atau tidak. Seperti itu. Oke, terus kita bahas tentang apakah resiko ini apakah resiko ini berbeda dengan peluang yang kita ambil, Kak, ataukah keduanya ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi tidak ada yang bertanya seperti itu. Mungkin kira-kira menurut Kakak gimana sih, resiko itu apakah sama seperti peluang atau enggak? Mungkin kayak tadi ya, apakah resiko A pasti akan ada peluang bisnisnya, resiko B pasti ada peluang bisnisnya. Tidak semua resiko ada peluang bisnis, ya. Tidak semua resiko ada peluang bisnis. Tapi resiko yang mungkin menurut saya adalah bisnis yang tidak bertumpu langsung dengan resiko tersebut. Misalnya gini, resiko bencana alam, kan? Apakah itu ada peluangnya? Ada bagi perusahaan asuransi, karena sudah ada sekarang, ya kan? Ada peluangnya lagi nggak? Ada. Contoh misalnya, kayak mungkin ke teman-teman yang sudah pernah lihat, ada yang nyewain kapal karet, gitu kan? Kemudian ada yang jasa juga buat pakai gerobak buat mindahin motor, gitu kan? Itu adalah suatu peluang juga. Tapi apakah peluang tersebut pantas atau tidaknya seperti itu kan? Nah, jadi sebenarnya tidak semua risiko bisa menjadi peluang. Maka tadi yang ada poin tadi, teman-teman harus cermat melihat peluangnya. Apakah risiko itu bisa menjadi peluang usaha atau tidak? Karena tidak semata-mata semua risiko itu bisa kita manfaatkan, kasar gitu. Oke. Lanjut ya, Kak. Ini tadi ada pertanyaan lagi. Kira-kira apa aja sih, Kak, resiko yang ada dalam pekerjaan Kakak sekarang? Dan gimana caranya Kakak menghadapi resiko-resiko yang muncul di pekerjaan Kakak itu? Resiko pada manajemen resiko ya, maksudnya gitu ya? Iya. Apa ya? Nah, manajemen risiko itu risikonya ada. Kalau yang saya rasain adalah risiko yang saya rasain itu risiko kesalahan dalam analisa. Itu pasti ada. Risiko dalam kesalahan analisa, kemudian risiko dalam memberikan input atau masukan mengenai mitigasi. Itu ada. Kemudian ada lagi risiko ketidakpercayaan pun ada yang dirasain oleh orang sekitar. Karena manajemen risiko itu bisa dibilang bentuknya analisa yang bisa diukur tapi tidak tahu nih kapan datangnya. Karena saat teman-teman menjadi manajemen risiko di suatu perusahaan pasti bakal banyak yang menuntut ya kapan kejadiannya gitu. Tapi baik lagi resiko itu tidak bisa dilihat kapan itu dia datang kayak gitu sih. Itu kalau menurut saya sih itu sih resikonya. Oke. Nah, terus banyak banget nih, Kak, yang bertanya hari ini. Biar ada sedikit. Siapa lagi ya? Gini, Kak. Misalkan dalam suatu tim manajemen resiko nih, ada salah satu anggota tim yang dia itu bisa menurut dia akan ada resiko yang terdeteksi. Namun anggota yang lain itu malah memilih untuk menghindari atau bahkan mengabaikan resiko tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di tim itu, Kak? Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gitu, sebenarnya sih menurut saya pribadi itu udah cukup jelek ya kalau misalnya ada mengabaikan, karena masukan apapun, inputan apapun itu sangat penting bagi manajemen risiko, karena apalagi yang berhubungan dengan perusahaan ya. Kalau misalnya ada salah satu yang memberikan inputan itu, kita make sure dasar dia apa untuk melihat risiko itu. Karena suatu risiko pasti kita memiliki dasar yang kuat gitu ya. Contoh kayak misalnya adanya risiko penurunan mata uang asing gitu misalnya gitu kan. Ya kita melihat dasar kamu apa? Saya belum melihat nih dari berita segala macam. Saya ada, Pak, gitu kan misal. Ya jadi kita harus membuat kita harus mengetahui dasar-dasar dari tim kita untuk melihat
resiko-resiko yang sedang dia sedang dia kasih input ke kita gitu kan. Karena dengan dasar itu sangat penting sekali untuk inputan juga buat ke manajemen. Seperti itu sih. Oke. Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Novita, Kak. Jadi dalam komponen pengendalian internal by COSO framework itu kan ada poin penilaian resiko. Nah, apakah ada hubungannya antara poin dalam komponen ini dengan komponen yang ada pada IRM framework by COSO juga? Itu kira-kira ada nggak? Atau mungkin bisa. IRM dengan tadi pertanyaan bisa diulang, apakah ada kaitannya antara komponen penilaian resiko di dalam pengendalian internal dengan komponen IRM dalam komponen IRM? Nah, untuk pengendalian internal dan IRM itu sebenarnya agak sedikit saling berhubungan karena untuk IRM dan pengendalian internal sendiri yang tadi saya sempat sebutkan itu saling keterkaitan antara risk management dengan internal audit. Karena untuk yang risk management internal audit itu, jadi risk management itu menilai risiko-risiko yang ada, internal audit itu memastikan risiko itu sudah terjadi atau belum. Nah, jadi dalam penilaian dalam COSO itu berhubungan dengan kontrol internal. Menurut saya sih gitu, Ibu Novita. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau melihat kondisi pandemi saat ini, apakah menurut Kakak, apakah kebijakan pemerintah untuk pembukaan usaha saat ini sudah tepat mengingat resiko masih banyak resiko khususnya di daerah yang belum termasuk ke dalam zona aman. Menurut Kakak gimana tuh, Kak? Kalau dari usaha gitu ya. Kalau dari usaha kan resikonya mungkin banyak ya, Kak. Ini menurut pribadi ya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat, saya pribadi sih ngeliat gini. Dengan kebijakan pemerintah untuk membuka new normal gitu kan. Sebenarnya ada kalau menurut saya pribadi ada beberapa risiko yang sedang dilihat dari pemerintah. Yang pertama, risiko keuangan dari pemerintah sendiri apakah cukup atau tidak untuk menutupi keseharian dari masyarakat kita. Contoh kayak pemberian sembako, kemudian pemberian uang BLT, uang bantuan sebesar 300 sampai 600 ribu rupiah. Itu ada risiko di situ, risiko kesanggupan dalam menutupi hal itu. Kemudian adanya risiko juga risiko tuntutan atau risiko demonstrasi yang akan muncul nantinya. Sehingga pemerintah membuat new normal seperti ini. Kemudian adanya risiko ketidaksanggupan dari rumah sakit atau ketidaksanggupan tenaga medis. Nah, kalau menurut saya sih pasti ada poin-poin risiko-risiko yang sudah dinilai dari pemerintah untuk pembukanya new normal ini. Sehingga di pembukaan new normal ini akan membuat pergerakan ekonomi jalan lagi. Pertama, yang kedua, roda bisnis mulai tidak ada yang mati, kemudian mengurangi tingkat PHK karyawan, kemudian juga baik lagi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa bekerja aktif, bisa membiayai dirinya sendiri. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Oke. Kalau untuk pelaporan resiko nih, Kak, dalam laporan keuangan, ada nggak sih, Kak, syarat umum atau mungkin Kakak bisa kasih tips kali ya, atau ketentuan apa aja sih dalam pelaporan resiko yang baik dalam laporan keuangan? Karena kan takutnya kalau misalkan semua diinformasikan dalam laporan keuangan, takutnya disalahgunakan oleh pesaing atau kompetitor lainnya gitu, Kak. Nah, kalau untuk membuat laporan manajemen laporan risiko, itu ada kita ngelihat baik lagi. Kalau dia di perbankan, risiko-risikonya itu sudah ada pakemnya ya, berdasarkan Basel ya kan, Basel 2 ya kalau salah.
Nah, itu sudah ada pakemnya. Mungkin itu sudah standar umum yang harus dilaporkan. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang biasa, untuk agar tidak diketahui publik, dan biasanya memang tidak dipublish ya. Untuk reporting risiko itu diambil adalah top 10-nya aja, 10 besarnya aja, gitu kan. 10 besar risiko yang kita tampilkan, yang menjadi fokus. Sebenarnya di bawahnya itu sebenarnya masih banyak risiko dalam bisnis itu, tapi itu bisa kita accept dari risiko itu, tapi kita ambil yang risiko terbesarnya aja. Dan itu secara general ya. Contohnya seperti ini, risiko yang saya buat untuk suatu perusahaan adanya risiko kenaikan kenaikan biaya staff. Itu adalah risiko yang umum dirasakan oleh semua perusahaan. Karena apa? Setiap tahun pemerintah sudah menetapkan kenaikan UMP dan UMR. Dan itu adalah risiko yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, risiko yang umum lagi yang mungkin hampir semua perusahaan rasain adalah risiko politik dan kebijakan dari pemerintah. Itu kita tidak bisa menghindari, dan itu juga sebenarnya itu global secara umum bagi seluruh bisnis yang ada sih. Jadi yang kita buat itu adalah reporting risiko yang 10 besar dan yang general. Dan untuk yang intinya kita hanya by manajemennya aja. Oh itu. Oke Kak, selanjutnya itu dalam teori penerapan IRM dengan implementasi langsung di perusahaan itu, apakah ada yang berbeda Kak? Atau memang kita di perusahaan itu mengikuti teori secara keseluruhan atau hanya beberapa poin saja? Nah ini yang agak asik nih sebenarnya. Hampir semua pelajaran yang kita pelajari itu bisa dibilang perusahaan itu tidak menerapkan pure 100% atau tidak mengadop, biasanya seperti itu. Dan tingkat kesulitannya cukup besar juga kalau misalnya suatu perusahaan mengadop suatu proses IRM itu. Bentar saya boleh lihat. Dan juga nah, kalau misalnya kita lihat di IRM itu sendiri banyak banget poin-poinnya, contoh kayak lingkungan, kemudian banyak banget poin-poinnya. Jadi kita nggak begitu fokus dengan teori yang ada, tapi kita tetap menjalankan dengan standar atau pakem yang pemahaman yang diberikan berdasarkan IRM tersebut. Seperti itu sih. Oke. Bila bingung nih Kak milih pertanyaannya, Kakak boleh milih-milih juga sambil milih-milih juga. Oke. Saking banyaknya. 57 pertanyaan. Iya. Masih banyak. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak. Apabila kita sudah memulai suatu bisnis, bagaimana cara kita agar tetap menerapkan konsistensi dari berbagai resiko-resiko termasuk modal untuk menaikkan kesuksesan bisnis kita? Kira-kira gimana sih Kak caranya? Gimana sorry? Jika kita sudah memulai suatu bisnis nih Kak, gimana caranya kita, bagaimana cara yang tepat untuk menjaga konsistensi dari penerapan resiko yang telah kita lakukan? Gitu deh. Bagaimana cara? Ini. Kalau misalnya teman-teman sudah memiliki bisnis atau usaha yang sedang berjalan, teman-teman mesti jangan kalau saya sih bilangnya gini, jangan terlena dengan kondisi yang sekarang. Karena saat kita menjalani suatu bisnis atau usaha itu, resiko itu pasti bakal datang. Contoh misalnya ada resiko A yang sudah kita obatin gini kan, ini udah nggak kita rasain nih. Kasarnya dalam waktu, misalnya teman-teman udah punya usaha dalam waktu 3 tahun nih, dan kita sudah melihat resiko tersebut dan nggak datang resiko tersebut. Nah, kita harus bisa melihat resiko apa lagi nih yang akan muncul. Karena resiko itu pasti bakal berkembang, bakal cepat banget meluasnya gitu. Jadi intinya teman-teman harus harus tetap melihat resiko-resiko yang akan muncul nantinya. Gitu. Oke. Ya tadi kita bahas bisnis nih Kak. Sekarang kita bahas rada ke kita sebagai mahasiswa ya. Boleh. Jadi tadi ada pertanyaan
pertanyaan. Tadi kan kakak sempat menjelaskan mengenai fresh graduate ya. Nah, ada nggak sih Kak tips bagi kita fresh graduate dalam menghadapi resiko-resiko saat interview kerja nanti? Resiko interview. Gimana tuh Kak? Nah, yang sekarang beberapa orang itu yang pernah saya interview waktu itu, gini, kebanyakan hampir mereka adalah tidak memahami bidang yang mereka tuju. Maksudnya gini, kita nggak perlu memahami proses detailnya ya, tapi paling tidak teman-teman tuh harus tahu nih, harus memahami nih. Contoh misalnya teman-teman apply nih buat akuntansi, gitu kan. Yang harus teman-teman pahami itu apa? Tadi yang saya sebutin, teman-teman harus pahamin dulu perusahaan itu apa, bergerak di bidang apa. Yang kedua, kira-kira proses bisnisnya seperti apa sih? Itu gampang kok nyarinya. Misalnya contoh kayak perusahaan saya deh gitu kan, PT Transridian, bergerak di bidang penjualan retail gitu kan. Itu pasti flow prosesnya nggak bakal beda. Kalau misalnya kita cari, hampir semua proses bisnis pasti bakal sama, proses perdagangan. Nah kemudian juga pahami juga perusahaan bidangnya. Kalau misalnya akuntansi yang sedang dituju, ya teman-teman harus pahami juga jurnal seperti apa, pemahaman akuntansi dasar seperti apa, teori akuntansi seperti apa. Paling tidak teman-teman tuh saat mengapply sesuatu perusahaan, kalau saran saya ya jangan sampai kosong, jangan dalam kondisi kosong, jangan hanya bermodalkan CV, teman-teman datang melamar, interview selesai, enggak gitu. Karena faktor terpentingnya itu ada dua, kalau nggak dari HRD, tes psikologis sama tes user. Karena tes user yang sangat menentukan juga sih, gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman atas rekomendasi saya misalnya gitu kan, HRD mungkin bisa lolos gitu kan, tapi user belum tentu bisa lolos, seperti itu. Jadi teman-teman mesti matang di bidang yang teman-teman akan lamar atau akan apply. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Novita nih. Kak, apakah ada hubungannya antara keaktifan sewaktu menjadi mahasiswa dengan kemampuan kita dalam melakukan analisis suatu resiko? Nah, ini kalau menurut saya teman-teman ini perlu banget. Tingkat keaktifan itu akan membuat tingkat skeptisnya kita atau tingkat keingintahuan kita lebih. Ya, itu penting sekali. Contoh misalnya gini, gampangnya aja deh teman-teman aktif di kelas untuk bertanya. Hanya itu aja. Saat teman-teman sudah mulai memoles hal seperti itu sangat penting, akan menimbulkan rasa keingintahuan kita, rasa skeptis kita untuk membangun suatu hal yang lebih. Karena saat kita bertanya, itu pasti akan memunculkan nilai-nilai yang jawaban-jawaban yang kita inginkan. Tapi bukan hanya sebatas kepo ya, bukan sebatas keingintahuan, oh ini orang ini ngapain nih, orang ini ngapain nih, bukan kayak gitu ya. Tapi teman-teman juga mesti tahu nih di dunia kerja itu ya, kalau misalnya saya bisa share dikit, saat teman-teman di dunia kerja, saat teman-teman cuma dalam tanda kutip cuma manut doang lah gitu ya, cuma iya kerjaan ini iya, kalau saya yakinin teman-teman bisa bekerja tapi tidak bisa berkembang. Karena kalau misalnya teman-teman ada rasa ada tingkat keaktifan yang mungkin kayak bertanya, ingin tahu kayak gimana, itu membuat kasarnya membuat atasan jadi kayak, oh ini orang nih berkembang nih, ini anak nih berkembang, ini pantas kalau misalnya kita rekomendasi untuk yang lain seperti itu. Karena itu penting masih buat teman-teman. Terus ini dari tadi tuh banyak banget kayak yang menghubungkan dengan kondisi pandemi saat ini. Kira-kira ada saran nggak sih Kak, gimana caranya perusahaan itu mengatasi resiko yang terjadi setelah pandemi ini gitu? Karena kan pelaksanaan IRM ini kan berpengaruh terhadap strategi perusahaan ya. Kira-kira menurut Kakak ada apa sih cara-cara yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini? Kalau menurut saya, kalau tadi ada strategi risiko itu ada 4: avoid, transfer, mitigasi, dan accept. Sebenarnya ada satu lagi yang harus dijalankan, yaitu adalah adaptasi. Untuk yang saat ini
semua bisnis perusahaan kita harus melakukan adaptasi besar-besaran. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya terpaku dengan risiko yang ada sekarang, risiko besar yang ada sekarang, mungkin kita tidak akan berkembang, tidak akan jalan stabil. Tapi kita harus beradaptasi. Dengan adaptasi ini apa? Contoh kecilnya gini. Saya ambil contohnya bisa di kampus deh gitu kan. Ini pasti berdampak langsung kepada kegiatan belajar mengajar. Adaptasinya apa untuk terhadap risiko ini? Teman-teman sekarang mulai belajar online. Teman-teman sudah mulai sudah mulai giat teknologi, ya kan? Kemudian dosen-dosen pun juga para pengajar pun juga sudah mulai mencari cara agar mahasiswa dapat ilmu yang disampaikan, tapi tidak merugikan mahasiswa juga, gitu kan? Itu adalah salah satu cara mitigasi atau strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau bidang usaha. Jadi adaptasi, kita harus bisa melihat seperti itu sih. Untuk saat ini kita harus melakukan adaptasi dan kita harus bisa melihat concern kita maunya seperti apa, kita harus melakukan adaptasi seperti itu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan nih Kak. Kalau misalkan suatu perusahaan nih sudah melakukan manajemen risiko, namun ternyata telah terjadi kegagalan berulang-ulang kali dan terus-menerus. Nah, kira-kira menurut Kakak di sini tuh yang salah dari implementasinya atau dari prosedurnya, atau apakah yang harus diperbaiki jika menghadapi kondisi seperti ini? Yang salah menurut saya adalah strateginya, mitigasinya. Yang sempat saya sebutin, mitigasi yang salah akan mengakibatkan kegagalan dari risiko, atau dibilang dampak dari risiko itu akan besar. Bukannya mengobati, malah memberikan efek yang berat. Gampangnya gini, kita lagi sakit panas, gitu kan, dikasihnya obat diare, yang ada malah menimbulkan penyakit baru lagi. Gitu. Nah, jadi ya, kalau misalnya ada risiko yang tetap kita terima, berarti obatnya yang salah, mitigasinya yang salah. Sorry, saya mau nanya, ini ada pertanyaan ini dari Fatia ya. Nah, ini ada pertanyaan tadi saya baca. Saya Fatia ingin bertanya, apakah perusahaan memungkinkan melakukan analisis SWOT, analisa SWOT lagi ketika masa pandemi COVID atau di normal nanti? Makasih. Ya. Saya boleh jawab Pak Dila ya. Ini boleh. Makasih Fatia. Analisa SWOT menurut saya pasti akan berubah. Untuk setelah pandemi ini pasti akan berubah. Menurut saya sarannya adalah saat new normal saat ini mulailah beradaptasi lagi, mulailah melakukan menganalisa SWOT lagi. Kekuatan kita sekarang ini seperti apa dan harus kita lebihkan apa. Kemudian kelemahan kita apa, itu harus kita obatin. Nah, jadi melakukan analisa SWOT saat ini itu menurut saya baik, bahkan memungkinkan untuk dilakukan. Karena dengan cara seperti itu membuat stimulus dari perusahaan itu akan lebih terbuka lagi harus melakukan bisnis apa. Contoh kayak gini, kalau misalnya teman-teman tahu Lotte supermarket saat kemarin pandemi atau saat WFA, dia sudah mulai melakukan penjualan online dan diantarkan langsung oleh si Lotte-nya. Walaupun sebelumnya dia bekerja sama dengan Fresh Market ya, atau apa saya lupa yang jasa belanja itu. Nah, kemudian si Lotte sendiri sudah membuat strategi tersebut. Nah, karena apa? Dia sudah melihat, pasti melihat kekurangannya, kelemahan dia apa. Nah, kalau misalnya saat ini normal ini, saya saranin sih mulai melakukan analisis SWOT terbaru. Pasti bakal berubah. Gitu sih. Oke. Lalu ini ada dua orang penanya, tapi topiknya sama nih Kak. Jadi apakah dalam pembuatan resiko di sebuah perusahaan itu dibutuhkan konsultan dari luar atau cukup hanya konsultan internal saja? Ini sih tergantung kebijakan dari perusahaan itu sendiri ya. Kalau misalnya perusahaan itu merasa ingin melihat dari sudut pandang atau kacamata pihak independen, baiknya menggunakan konsultan, tapi biayanya cukup mahal. Itu lagi. Itu biayanya cukup mahal. Dan obatnya pun juga kasarnya itu kan sebagai obat ya.
Baik lagi, sekalipun kita menggunakan jasa pihak ketiga, apakah dari budaya perusahaan itu sendiri akan menjalankan dari mitigasi yang sudah dibuatkan? Begitu. Sebenarnya sih intinya kita menggunakan departemen sendiri ataupun menggunakan pihak ketiga untuk melakukan analisa risiko di dalam suatu perusahaan. Kalau di dalam suatu perusahaan itu budaya manajemen risikonya tidak tertanam, itu semuanya sih percuma. Balik lagi kita harus menanamkan budaya manajemen risiko. Yang penting sih itu, menurut saya. Nah, di saat pandemi saat ini juga ada beberapa perusahaan yang mengalami kerugian nih, Kak. Nah, Kakak bisa menurut Kakak ada nggak sih tips yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk mengembalikan kondisi perusahaan kembali normal? Untuk kembali normal, kita balik lagi. Dari analisa dari kalau misalnya teman-teman sempat lihat beritanya, analisa dari pemerintah untuk isu sekarang atau COVID sekarang ini baru akan berakhir kemungkinan di 2021. Dan bagi perusahaan, kemungkinan akan normalnya itu adalah di 2021 di semester kedua. Analisa yang beberapa dari manajemen risiko yang lainnya. Karena untuk saat ini hampir semua mayoritas perusahaan itu sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami jatuh, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Apalagi yang bergerak perdagangan yang non konsumtif itu semuanya sedang jatuh semuanya. Nah, kemungkinan akan normalnya itu nanti di semester kedua di 2021. Selama setahun ini semuanya akan beradaptasi lagi, semuanya akan membuat strategi baru lagi untuk mengalami penjualan. Sebenarnya bisa ngelihat, kalau misalnya teman-teman perhatiin di Shopee, Lazada atau Tokopedia, di Shopee sama Tokopedia, shopping mall dari perusahaan-perusahaan besar itu sangat banyak sekali sekarang. Contoh kayak Ramayana, Matahari, kemudian apa lagi? Perusahaan-perusahaan besar kayak Bayer, itu dia punya perusahaan yang dia bekerjasama dengan online shop semuanya. Nah, hal itu yang membuat pasti akan beradaptasi baru lagi. Untuk penjualan offline menurut saya pasti akan berkurang. Contoh kayak kayak penjualan makanan offline pasti akan berkurang nantinya. Seperti itu sih. Oke. Kalau berbicara tentang standar manajemen risiko nih, Kak, menurut Kakak penerapan manajemen risiko yang baik itu apakah harus mengikuti satu pedoman saja atau mungkin harus ditambah dengan pedoman yang lainnya? Pedoman. Nah, kalau pedoman dari manajemen risiko, baik lagi kalau di perusahaan keuangan, perusahaan di jasa keuangan, perbankan, asuransi, kemudian leasing, itu udah ada pedomannya sendiri, udah ada pakemnya sendiri, itu yang diterbitkan dari OJK. Dan standarnya pun juga sudah ada, jadi kita tinggal kalau di perusahaan keuangan tinggal mengikuti aja, dari OJK ataupun BI, ya kan? Itu udah standarnya. Kalau perusahaan-perusahaan swasta itu tidak ada standar bakunya apa yang harus dilihat resiko-risikonya. Tetapi aspek-aspek risikonya semuanya harus kena. Contoh misalnya gini, aspek dari internal HU-nya dan aspek dari divisi perdagangannya itu harus diisi, harus tercakup. Berhubungan dengan market share itu harus tercakup. Kemudian komisi perdagangan ya, komisi yang berhubungan dengan customer eye atau kacamata konsumen itu juga harus masuk. Jadi kalau standar bakunya untuk yang swasta sih belum ada sih komisi. Kalau yang saya tahu ya, jadi masih bebas banget untuk melihat risiko. Oke. Ini ada pertanyaan baru masuk, Kak. Apakah menurut Kak Riko dengan adanya balance scorecard dalam perusahaan dapat mengelola risiko atau meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan menjadi lebih mudah? Balance scorecard. Saya lupa balance scorecard. Oh, BSC itu ya? BSC. Iya, BSC. Nah, kalau untuk antara
BSC itu kan adalah salah satu strategi manajemen untuk melihat ini sama kayak SWOT ya. BSC SWOT mereka strategi manajemen untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri dan bagaimana bentuk pasarnya seperti apa. Nah, kalau berhubungan dengan manajemen risiko, baik lagi. Nah, BSC dan SWOT itu adalah salah satu bentuk tujuan yang ingin kita capai. Itu adalah salah satu bentuk cara untuk kita melihat tujuan perusahaan tercapai atau visi misi perusahaan tercapai. Nah, itu menjadi sebenarnya itu menjadi dasar kita untuk melihat atau melihat detail dari risiko yang akan kita jalani. Nah, kalau misalnya dari suatu perusahaan sudah melihat sudah membuat BSC dan SWOT, itu pasti akan melihat juga anaknya itu apa dari itu pecahannya adalah risiko-risiko yang akan dihadapi. Gitu. Jadi kalau misalnya dari penggunaan BSC maupun dari SWOT pastinya bakal bisa melihat risiko-risiko yang dihadapin, kemudian baik lagi mitigasi atau obatnya pun juga pasti bakal dijalanin. Kalau misalnya suatu perusahaan sudah menjalani menggunakan BSC dan SWOT, karena itu salah satu bentuk strategi juga sih, itu bisa dipakai. Oke. Ya. Oh, ini ada pertanyaan. Di saat wabah COVID-19 ini, di manakah letak kehebatan dari good governance maupun risk management dalam menyelamatkan perusahaan dari krisis ekonomi saat ini? Bisa bilang, maaf. Di mana letak kehebatan atau letak kekuatan dari good governance dan risk management dalam menyelamatkan perusahaan dari krisis ekonomi pada saat wabah COVID-19 ini? Pentingnya dari manajemen risiko dan good governance sendiri adalah hal yang terpenting yang fokus kita saat ini dari manajemen risiko adalah bagaimana menyelamatkan karyawan kita. Itu yang pertama yang menjadi fokus utama kita. Karena risiko dari penularan itu sangat besar saat ini, maka dari itu kita fokusnya terhadap karyawan. Itu strategi pertama yang kita lakukan. Strategi yang kedua dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan roda bisnis perusahaan. Dengan kondisi karyawan yang misalnya masih pembagian WFA dan WFO, tapi proses bekerja tetap berjalan dan proses penjualan atau tetap proses bisnis tetap berjalan, itu juga menjadi fokus kita. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama selamatkan dulu karyawannya, kemudian selamatkan perusahaannya, kemudian buatlah strategi baru untuk meningkatkan profit atau meningkatkan penjualan. Oke. Oke nih Kak, karena keterbatasan waktu, namun banyak pertanyaan yang belum bisa kejawab, nanti mungkin kita akan jawab by email atau nanti panitia ya. Okay. Ini pertanyaannya banyak banget, maaf banget teman-teman yang nggak bisa kejawab nih, tapi secara garis besar kalau misalnya saya lihat pertanyaannya bagaimana strateginya saat new normal atau COVID ini, kemudian berhubungan dengan bisnis. Mungkin nanti kalau misalnya bisa nih pertanyaannya kumpulin aja. Nanti saya jawab masing-masing, nanti saya kirim ke grup atau ke email ke Maritia nanti. Oke. Makasih banget dan mohon maaf kalau misalnya nggak bisa kejawab semuanya, maaf banget. Karena mungkin syukur-syukur nanti kita bisa ada sesi kedua lah. Kita bikin lagi. Oke, boleh saya simpulkan secara garis besar ya Kak ya? Oke, jadi topik hari ini yaitu yang dapat kita ambil adalah resiko itu bukanlah ancaman yang harus dihindari, namun tantangan yang harus dihadapi oleh suatu bisnis. Untuk mengubah tantangan tersebut, diperlukan adanya upaya atas pengelolaan resiko mulai dari pengidentifikasian hingga mitigasi resiko tersebut salah satunya melalui manajemen resiko. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Kak Riko atas waktunya. Mungkin dari Bu Opti, apakah ada pesan penutup yang bisa disampaikan Ibu? Bu Opti, Assalamualaikum. Bu Opti. Atau boleh dari dosen sendiri?
Mungkin dari Bu Muyas atau Bu Opti boleh menyampaikan pesan penutupnya. Bu Opti jangan di-mute. Bu Opti ada antara ada dan tiada. Iya, Bu Opti. Mungkin dia rapat yang lain itu, ada rapat dekan kali ya. Bu Muyas saja Bu, sambutan Bu. Bu Muyas boleh, Bu Anis juga boleh. Yo, ada Bu Anis. Ada Bu Anis. Halo Bu. Riko. Halo Pak Riko. Bu Anis saja, ahli risiko. Iya, boleh Bu Anis. Ya, saya tadi sambil mendengarkan Pak Riko paparannya luar biasa ya. Pak Riko ini mahasiswa saya, sama seperti yang lain-lain. Kalau saya bawel 10 tahun yang lalu, ternyata ada gunanya ya Riko ya. Ikut bawel Bu. Ya kalau saya lihat Riko sekarang sudah sama bawelnya sama saya. Ya jadi gitu, apa yang dicapai sama Riko saat ini betul-betul membuat kita bangga ya. Dan kalau tadi saya dengar sepintas Riko bilang bahwa kita harus mengukur risiko dari awal. Ada orang yang ukur risiko atau ada orang yang mau nanggung risiko di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir gitu ya. Dan kalau saya menilai Riko memang jenis orang yang sudah memperhitungkan risikonya di awal ya. Jadi saya termasuk yang mau mengikuti lah perjalanannya Riko. Mau nikah aja datang ke rumah saya Riko ya. Anak udah berapa sekarang Riko? Oh kok jadi nanya personal begini ya? Anyway, jadi mungkin apa yang dibagi oleh Pak Riko ini bisa diambil manfaatnya baik dari sisi bisnis maupun dari sisi persiapan menghadapi kehidupan ini, karena akhir kuliah itu bukan akhir cerita ya, Riko ya. Akhir kuliah itu justru adalah awal hidupnya Anda. Dan bagus sekali tadi yang disampaikan sama Riko. Ini apresiasi sekali untuk Prodi Akuntansi Bu Opti dan Himaksi yang terus mengajak kakak-kakak kelas yang berhasil, ya rata-rata berhasil ya, untuk berbagi sama teman-temannya. Sukses untuk Riko. Mudah-mudahan menular juga untuk semuanya adik-adik kelasnya, baik yang sudah lulus maupun yang akan lulus. Terima kasih Riko ya. Sama-sama, dari saya Bu itu Anis. mungkin yang lain, Bu dosen yang lain. Terima kasih Riko. Ini dari saya. Di sela waktu sibuknya bisa berbagi ilmunya luas banget. Tidak hanya nantinya untuk sebagai auditor atau akuntan, tapi juga bisa dipakai kalau nantinya mau menjadi seorang pebisnis. Kalau sebagai pebisnis tuh harus bisa melakukan analisis risiko. Nah, tadi ada Riko menawarkan diri tuh kalau mau sesi 2 boleh. Saya ya itu sangat bagus ya, apalagi siapa sih yang tahu misalnya nih tahun 2020 ternyata suasana begini gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan deteksi risiko jauh-jauh hari, ya makanya banyak yang kolaps ya di masa-masa yang ini. Rata-rata yang bisa bertahan mungkin analisis risikonya udah bagus gitu. Nah, terus berbagi ilmu, jangan sungkan kalau diundang lagi masih mau ya? Mau Bu, santai aja Bu. Mau kalau diundang lagi. Terus kalau nanti ada junior-junior yang mau magang nih, ceritanya, aku pengen magang nih juga bisa ya di tempat. Kita ada di Tunas bisa ngelakuin magang Bu. Ada. Iya. Kebetulan begitu kebetulan kemarin tuh ada beberapa anak trilogi yang sempat bekerja sih. Ada dua orang yang kerja di internal audit di divisi saya Bu. Oh ya. Ada dua orang. Satu perempuan, satu laki-laki. Kemudian ada satu orang di bagian SR payroll itu juga ada. Gitu ya boleh tuh. Atau ya kalau magang udah nih, tiba-tiba datang lagi Kak Riko butuh objek untuk skripsi, juga ya. Feel free Bu, kalau bisa bantu saya bantu. Ya, permintaan saya banyak. Ya, dulu kan kau banyak minta sama dosen, sekarang gantian saya minta. Ya, misalnya buat adik-adik kelas ini, oke. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini Bu Opti udah bisa dihubungi, Bu Opti?
Bukti sibuk berat nih kayaknya. Ya, Bu mau sampein salam dari Bu Leli ke Kariko, katanya salam kangen. Beliau nggak bisa hadir soalnya lagi ada jadwal ngajar. Oh, iya. ya, waalaikumsalam. Buat informasi, Kak Riko ini suami istri alumni. Nah, istrinya bimbingan saya juga keren tuh. Apa ya, Reski? Auditor ya? Sekarang ini dia jadi Head of Finance, Accounting, dan Tax, Bu. Boleh Mungkin titip sama Kak Reski ya, tadi boleh magang, boleh objek skripsi, oke. Kalau Riko bimbingan lu siapa? Bimbingan Bu Leli, Bu. Bu Leli. Bu Leli. Emang kita ini ya. Istri dibimbing saya, suami dibimbing Bu Leli. Terima kasih, saya kembalikan ke Medina dan Rila. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para dosen dan para peserta acara pada hari ini yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, dan sebagainya. Dan terima kasih juga atas Kariko yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya berbagi ilmu kepada kita semua. Sama-sama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.